Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagai murid Kristus kita punya panggilan yang sangat istimewa. Bila dirumuskan secara sederhana, panggilan itu adalah panggilan cinta kasih. Maka idealnya setiap kita haruslah mendasarkan keputusan-keputusan penting dalam hidup kita pada cinta kasih. Sangat menarik yang dilakukan Santo Petrus bersama dengan 120 orang pada waktu itu, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, untuk menentukan salah satu dari mereka, untuk menjadi rasul yang harus ditambahkan pada kelompok. Pada waktu itu ada 12 rasul, tapi karena satu mengkhianati Yesus, yaitu Judas, maka kosong satu lagi, perlu ditambahkan satu lagi. Dan Petrus berkata pada waktu itu, perlu ditambahkan satu orang untuk tugas pelayanan. Maka karena Petrus sungguh-sungguh tahu betapa pentingnya tugas pelayanan itu dan tanggung jawab yang harus diemban itu, Petrus melakukan satu hal ini. Petrus mengajak orang-orang itu dan mereka berdoa. Mengapa Petrus melakukan sedemikian itu? Karena Petrus tahu dan mereka semua tahu, siapapun yang terpilih untuk mengemban jabatan itu bukanlah hanya sebatas jabatan yang dapat dilakukan oleh semua orang, tapi itu adalah amanah atau jabatan untuk melayani dengan penuh cinta kasih, melayani dengan setia. Saudara-saudari yang terkasih, itulah memang panggilan kita untuk hidup dalam cinta kasih. Pelayanan adalah salah satu bagian dari cinta kasih. Tapi yang paling penting ialah bahwa melayani seperti Yesus yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yang datang untuk memberikan dirinya, bukan untuk menarik segala sesuatu kepada dirinya. Dan Matias Rasul akhirnya terpilih dari 2 orang yang diajukan dari antara mereka untuk melayani seperti para rasul, untuk mengemban tugas untuk melayani seperti yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, bila kita melihat kehidupan para rasul selalu dirayakan oleh gereja dengan liturgi kemartiran, sehingga warnanya warna merah, dan memang itulah yang mau diwartakan oleh gereja, bahwa nilai dari cinta kasih itu memang selalu dimahkotai dengan kemartiran, untuk menunjukkan bahwa cinta kasih itu menuntut suatu pengorbanan yang tiada batasnya. Yesus mengasihi kita dengan kasih yang tiada batasnya, yang sering kita kenal dengan agape. Yesus datang untuk memberikan dirinya, bukan untuk mencari sesuatu demi kesenangan, kenyamanan diri. Dengan kata lain, Yesus melayani kita supaya kita semua ini dapat diselamatkan. Itulah cinta kasih. Berusaha segiat mungkin demi kebaikan, kesejahteraan, dan keselamatan banyak orang. Kemudian saudara-saudari, ada satu hal penting yang dapat kita teladani dari para rasul ini, bahwa bila dilihat, para rasul bukanlah orang semuanya mereka yang punya kapasitas sempurna sebagai para rasul. Tetapi yang paling penting ialah karena para rasul ini dengan kapasitas mereka yang terbatas, mereka mau membuka hatinya pada Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan, dan diubah oleh Tuhan. Banyak dari antara mereka yang notabene adalah orang-orang kecil dan sederhana. Memang ada orang-orang yang secara statusnya adalah orang-orang yang terpandang, punya pendidikan. Tetapi banyak dari antara mereka orang-orang sederhana, tapi dipakai oleh Tuhan untuk melakukan karya-karya yang tidak sederhana. Saya kemudian mengimani para saudara-saudari yang dikatakan oleh Santa Teresa Kalkuta itu luar biasa. Bahwa kita memang tidak dapat selalu melakukan hal-hal yang besar. Bisa kita melakukan hal-hal yang kecil, tapi dengan cinta yang besar kepada Tuhan. Maka walaupun kecil yang kita buat,
nilainya bisa menjadi sangat besar sekali. Menjadi rasul Kristus itu ternyata tidak harus selalu dapat berbuat yang besar, yang bentuknya besar, yang kuantitasnya besar. Tetapi biarlah kecil tapi kualitasnya besar. Biarlah tampaknya artifisial sekali, tetapi di dalamnya ada satu cinta yang mendalam, yang mendasari semua yang kita lakukan itu. Akhirnya para saudara-saudari, kita dapat mengerti mengapa Yesus selalu mengajar kita, tinggallah dalam kasihku itu, dan sukacitamu akan menjadi penuh. Inilah puncak dari panggilan kita. Siapapun kita yang menjadi murid Kristus ini, pasti kita menginginkan sukacita. Tapi sukacita kita tak lain dan tak bukan hanya dalam Yesus. Saudara-saudari, marilah kita membaharui diri kita selalu. Mari kita terus berkobar dalam cinta kasih ini. Mari kita terus memberikan diri melayani, karena dengan memberi diri kita disempurnakan dalam kasih Tuhan. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk delayan. Kita semua sudah dipilih oleh Tuhan. Mari berikanlah dirimu juga dan kita semua untuk melayani. Tuhan memberkati.